Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman Syah, kelas A18 PJJ PAI Cirebon. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dosen saya, Bapak Endi Waluyo, yang mana tugas dari konten kreatif production untuk membuat video pembelajaran dengan tema yang saya angkat, yaitu rukun iman. NIM saya 2281130900 dan nomor absen saya yaitu nomor absen 50 kelas A18. Alamat saya Desa Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bisa berada dan masuk menjadi golongan keluarga di PJJ PAI Cirebon. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja video pembelajaran kali ini yang saya angkat dengan tema rukun iman kepada Allah dan rukun iman yang seharusnya ada kepada kita sebagai orang muslim. Pertama, mengawali dengan hadis Rasulullah SAW yang mana salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni 'anil iman ya Rasulullah." Kabarkanlah kepada saya, beritahukanlah kepada saya tentang iman. Qala lahu Rasulullah, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Qala wa tasaddaq. Rasulullah pernah ditanya oleh Rasulullah tentang apa itu iman dan bagaimana seharusnya kita beriman. Rasulullah menjawab, iman itu ketika kalian mempercayai kepada adanya Allah, terhadap adanya malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasulullah dan kepada hari akhir dan kepada terakhir, yaitu beriman kepada Allah. Nah, mengawali rukun iman yang pertama yaitu adalah percaya kepada Allah. Sebelumnya, apa itu iman? Iman itu adalah tasdiqan, yaitu mempercayai, mengukuhkan dengan lisan, mengikrarkan, meyakinkan dalam hati dan melakukan dengan perbuatan. Pertama, rukun iman kepada Allah yaitu berarti kita wajib mempercayai bahwasanya Dia adalah Tuhan selain Allah, dan wajib kita mempercayai bahwasanya Allah adalah sesama kita, Allah adalah Tuhan kita, dan Allah adalah menciptakan semua makhluk, baik langit, bumi, angkasa, termasuk kita dan hewan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pengertian definisi dari iman kepada Allah. Yang nomor dua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan akal namun tidak diberikan nafsu. Artinya malaikat itu yang harus kita percayai, yang harus kita imani adalah malaikat adalah makhluk yang patuh kepada Allah dan tidak pernah melenceng dari apa yang diperintahkan, dan kita harus mempercayai. Yang nomor tiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana kita sebagai muslim wajib mempercayai, berimani bahwasanya Allah itu memberikan 4 kitab yang diturunkan kepada makhluk yang ada di bumi ini untuk manusia dan kepada makhluk yang menyembah kepada Allah. Pertama yaitu kitab Zabur, ada nomor 2 kitab Taurat, nomor 4 kitab Injil, nomor 3 kitab Injil, dan nomor 4 kitab Al-Quran, yang mana disebutkan dalam kitab awal Zabur, Dawud, wa Injil, ada Isa wa Furqan, ada khairin malaikat.
bahwasanya kita sebagai muslim wajib mempercayai bahwasanya Allah menurunkan yang namanya kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kita sebagai muslim wajib mempercayai Allah menurunkan kitab Taurat untuk Nabi Musa. Kita sebagai muslim wajib mempercayai kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa. Dan terakhir, kita wajib mengimani Al-Quran itu adalah kitab Allah, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk pedoman kepada kita semua. Artinya apa? Logika yang kita ambil dari kitab suci ini yang diberikan oleh Tuhan kita Allah adalah logika kita seperti membeli HP, yang mana setiap kita membeli HP, setiap HP diciptakan oleh pabrik maka adalah sebuah panduan diciptakan juga. Kita membeli sepeda adalah panduan dari pabrik. Untuk apa? Untuk menggunakan sepeda dengan benar, untuk menggunakan HP dengan benar. Pasti ada panduannya. Termasuk juga kepada kita diciptakan oleh Allah, maka Allah juga menciptakan panduan yaitu Al-Quran untuk supaya kita bisa menjalankan kehidupan yang benar di dunia dan akhirat. Selanjutnya iman yang keempat yaitu iman kepada malaikat Allah. Kita yang keempat adalah percaya kepada Nabi dan Rasul, yang mana kita harus mempercayai bahwasanya Allah itu mengutus setiap umat yaitu ada Rasulnya. Di kulli ummatin Rasul, setiap umat pasti ada Rasulnya. Dan kita wajib mengimani bahwasanya setiap Rasul, setiap Nabi itu adalah utusan Allah untuk membawa agama Allah. Selanjutnya yaitu iman kepada akhir, iman kepada hari kiamat, iman kepada di mana hari itu kehidupan kita akan selesai, dan janji Allah itu merupakan harus hal yang kita sebagai muslim mengimani, mempercayai suatu saat akan dibawa waktunya terjadi hari akhir, di mana semua bumi diawali dengan adanya kiamat kubra yang dahsyat. Setelah itu manusia dibangkitkan kembali dan ada yang berbeza, ada yang bahas, ada melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan sampai akhir finish yaitu surga dikatakan. Itu adalah istilah dari hari akhir yang wajib sebagai muslim kita mengimaninya. Terakhir yaitu iman kepada Allah dan qadar Allah. Artinya kita sebagai seorang muslim wajib mempercayai bahwasanya semua yang terjadi sebelum yang terjadi dan yang terjadi itu adalah kersanya Gusti Allah. Artinya semua adalah kehendak Gusti Allah. Kehendak Gusti Allah adalah semua takdir tindakan kita adalah berawal dari Allah. Namun takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir mutlak, ada takdir mutlak. Ada takdir yang bisa diubah dan ada takdir yang tidak bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah yaitu adalah seperti kematian, jodoh dan lain sebagainya. Namun ada takdir yang masih bisa diubah. Daya untuk Allah tidak Tuhan. Ada yang bisa mengubah takdir, tidak ada yang bisa mengubah takdir tidak Tuhan kecuali Allah. Apa itu? Berupa nasib kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubah nasib itu sendiri. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim wajib mempercayai yang pertama yaitu iman kepada Allah, percaya adanya Allah, percaya Allah itu adalah sesembahan kita, Tuhan kita yang menciptakan kita. Nomor dua yaitu iman kepada malaikat Allah, percaya bahwa malaikat itu ada. Nomor tiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Nomor empat percaya kepada Nabi dan Rasul. Nomor lima percaya kepada hari akhir, dan terakhir yaitu iman kepada qadar. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Ada nama wajahku kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.